Pertanyaan dari kami, Pak. Sebenarnya kalau Pak Konjen sendiri melihat inisiasi rencana ekspor langsung hasil perikanan dari Sangihe menuju General Santos itu seperti apa, Pak? Kalau ide bukan ide sebetulnya, sama-sama rencana-rencana untuk hal tersebut kan sudah banyak, dan kami dari KJRI sangat menyambut baik, terutama karena fakta bahwa ikan-ikan kita di Sangihe khususnya dan di Indonesia kan banyak sekali, tidak abundant lah, banyak sekali yang tersedia dan perlu penyaluran. Kebetulan di Gensan sendiri memang butuh, jadi sebetulnya klop sekali. Cuma masalahnya kan sekarang tinggal bagaimana kemudian pengaturannya. Jangan sampai kalau bisa jangan lebih banyak yang illegal fishingnya, yang legalnya lah, harapan kita begitu. Ganjelannya atau kendalanya sebenarnya ada di mana, Pak? Kalau di pemerintah kita atau ada di mungkin secara regulasi di Filipina atau seperti apa? Kalau sejauh menyangkut masalah legal sih bisa dilaksanakan saat terbatas yang ada. Cuma yang ilegalnya ini yang perlu kita selesaikan bersama. Karena kalau yang namanya ilegal kan menurut saya, kita belum punya data ataupun statistiknya, banyak sekali ya Filipina yang diuntungkan. Karena mungkin peraturan-peraturan dari kitanya atau praktisi dari Sangihe dan juga daerah-daerah lain ke ini kan seolah-olah kalau ilegal tuh kita yang butuh, seolah-olah mereka yang menangkap gitu. Padahal yang butuh mereka sebenarnya, Pak, ya, di Filipina ini. Bahkan kan seperti diketahui bahwa Gensan itu dikatakan sebagai daerah tuna, padahal tunanya tuna kita. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, berarti kalau seperti itu, hal ini tuh hal yang baik, Pak, ya. Maksudnya hal inisiasi yang dimulai oleh Sangihe ini untuk melakukan ekspor langsung ini adalah hal yang baik, Pak, ya. Baik sekali, bagus sekali untuk mengembangkan potensi kita, terutama di ekonomi, sehingga akan berdampak semacam perkembangan ekonomi daerah-daerah perbatasan. Ya. Kalau masyarakat kita sendiri, Pak, yang di wilayah Gensan kan ada Kampung Kuirantang ya, Pak, ya. Itu memang banyak mayoritas nelayan juga, Pak. Kalau masyarakat kita kan bisa dikatakan sebagai PIDs ya, Person of Indonesian Descent, itu masyarakat keturunan Indonesia. Jadi mereka bahkan sudah ke generasi keempat mengaku sebagai orang Indonesia, meskipun bahkan bahasa Indonesia pun mereka tidak tahu. Tapi saya orang Indonesia. Yang lucunya terlalu juga, dasarnya apa? Karena darah saya darah Indonesia. Darah kan lebih kental daripada air. Air saya air Filipina, tapi darah saya darah Indonesia. Gitu. Itu KTP mereka punya, Pak? Kalau yang PID ini punya KTP mereka? KTP nggak punya. Bahkan akte semacam akte kelahiran gitu, akte kelahiran Filipina, birth certificate, mereka pun belum tentu punya. Kurang lebihnya, karena istilahnya tuh, ya sudah bisa hidup aja, udah alhamdulillah gitu. Nah, Pak, mereka banyak juga yang bekerja sebagai nelayan berarti ya? Bukan banyak, tapi mayoritas mostly ya. Berarti ya dalam tanda kutip ya mereka juga beberapa kali nangkep pasti ke wilayah laut Indonesia juga mungkin ya? Mereka nelayan di daerah sini. Oh, nelayan-nelayan. Bukannya kapal semacam buruh kasar. Oh. Buruh kasar ya. Kemudian Pak, berikutnya kalau misalkan Pak, sebenarnya hubungan dagang kita Pak antara Indonesia, ya khususnya Mindanao ya, wilayah ini Bapak, dengan wilayah bukan Indonesia Pak, tapi secara Sangihe dan Talaut aja Pak, atau Bitung deh, Bitung Sangihe atau Sulawesi Utara lah, dengan Mindanao, itu dimayoritasi oleh perdagangan apa Pak? Kalau mengenai perdagangan sih komoditinya dari Bitung, dari daerah itu malah nggak begitu banyak. Oh, jadi bukan dari Sulawesi Utara ya? Bukan, secara nasional banyak sekali komoditi-komoditi yang masuk, seperti makanan-makanan kayak gitu ya, ada Indomie, ada Kopiko, ada ya mineral gitu. Tapi secara nasional, khusus dari daerah Sulawesi Utara itu nggak begitu banyak. Termasuk perikanan juga nggak begitu banyak Pak ya sebenarnya, yang secara legal. Kalau secara legal tuh ya dari Sulawesi Utara itu. Ya, tapi maksudnya perikanannya dibanding dengan komoditas lain malah rendah gitu maksudnya. Iya, secara proporsinya itu ya. Berarti dengan adanya nanti misalkan insya Allah bisa terjadi gitu ekspor langsung gitu hasil perikanan dari Sangihe, ini tentunya akan menaikkan raca perdagangan perikanan ya dengan apa dengan Mindanao. Sangat sekali. Yang selama ini mungkin tidak tercatat dengan baik, itu dia. Bahkan kalau dari segi perdagangan, surplus kita terhadap Filipina membengkak lagi.
Pandangan Filipina seperti apa Pak? Kan kita selalu dengar dengan Mindanao ini kita yang surplusnya besar gitu kan. Ya, Filipina nggak terlalu. Nah, responnya seperti apa Filipina? Apa memang dia tidak ada yang didagangkan ke kita atau seperti apa Pak? Kenapa kita yang lebih ini? Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengusaha di sini. Kita sudah pada soal kesepakatan bahwa pertama mereka kurang berani untuk menawarkan komoditi-komoditi berbeda. Keduanya juga karakter mereka yang kurang kreatif mengenai entah pemasarannya, entah juga teknik pengepakan dan sebagainya, itu kurang berani, kurang kreatif, dan juga mayoritas orangnya kan tidak begitu inisiatif, hanya nurut-nurut aja. Selalu saya tekankan ke masukan kepada mereka, karena dari pihak pengusaha mereka suka tanya kan, bagaimana pendapat Pak Konjen mengenai, saya bilang gitu aja, kurang berani, kurang inisiatif saja. Kalau kita inisiatifnya berlebih gitu ya, kalau dari saya apa juga bisa jadi duit gitu orang kita. Terima kasih Pak Konjen informasinya, sudah menerima kami gitu. Sekian Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak.